Oke, sekarang kita akan bahas kata yang kedua dari judul kita. Tadi kan kita udah bahas persamaan, sama, yang sama atau yang setara itu adalah jakir dan jakanya. Oke, di sini ada kata reaksi. Nah, kita pindah ke sini ya. Nah, jadi dalam kimia, reaksi kimia terdiri dari pereaksi atau istilah pereaksi ini juga disebut sebagai reaktan. Nah, menghasilkan dilambangkan dengan tanda panah. Menghasilkan apa? Menghasilkan produk atau hasil reaksi, ya. Jadi ada preaksi atau reaktan menghasilkan produk atau hasil reaksi. Contohnya, misalnya nih ada reaksi N2 direaksikan dengan H2 menghasilkan NH3. Ayo, apa nama N2? Kita sudah belajar tata nama senyawa ya. N2 ini adalah nitrogen. H2 adalah hidrogen, NH3 adalah amonia. Nah, biasanya juga dalam persamaan reaksi disertai dengan ada huruf yang dituliskan lebih kecil dari angka 2 ini. Misalnya seperti ini. G. Ini juga G. Nah, ini pun juga G. Oke. G, 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 atau nanti ada huruf yang lain seperti S, L. Nah, itu disebut sebagai fase atau wujud zat ya. Jadi ada di sini tambahan lagi fase atau wujud zat. Nah, yang pertama ada G. Kalau kalian lihat di reaksi kimia itu ada G, itu berarti artinya zatnya berwujud gas, dilambangkan dengan G. Kalau nanti kalian lihat di reaksi kimia ada S, itu berarti solid atau padat. Nah, lambangnya S ya. Berarti zatnya berwujud padatan atau solid. Kemudian ada juga aquos atau ini artinya larutan. Nah, ini dilambangkan dengan AQ. Yang satu lagi ada liquid. Nah, ini cairan. Dilambangkan dengan L kecil biasanya ya. Bedanya aquos sama liquid, kalau aquos ini dia larutan itu kan udah terdiri dari ada zat terlarut sama pelarut. Kalau liquid ini cuma zat terlarut saja. Oke, kita balik ke contoh. Jadi ada reaksi antara N2 dengan wujud atau fasenya adalah gas. Kemudian ada H2, fasenya juga gas. Bereaksi nih N2 dan H2 menghasilkan NH3. Ya kan? Jadi kalau ditanya yang mana yang preaksinya atau yang reaktannya, yaitu si N2 dan si H2. Sedangkan produknya atau hasil reaksinya adalah si NH3. Jadi ingat ya, reaktan itu terletak sebelum tanda panah, sedangkan produk terletak setelah tanda panah. Oke, sekarang apakah pada reaksi ini jumlah atom di kirinya sudah sama dengan jumlah atom di kanan? Oke, sepertinya belum ya, karena bisa kita lihat langsung. Di kanan jumlah atom N-nya ada 1, sedangkan di kiri jumlah atom N-nya ada 2. Gimana tadi supaya sama? Kita lihat lagi ke atas. Supaya sama harus kita tambahkan atau kita beri koefisien, yaitu angka di depan unsur. Kita lihat lagi ke contoh kita. Nah, di contoh ini N-nya di kiri berjumlah 2, sedangkan di kanan jumlahnya 1. Maka bisa kita buat di kanan ini di depan NH3 koefisien 2. Supaya jumlah atom N di kiri sama dengan di kanan, yaitu sama-sama 2. Gitu. Sekarang hanya di kanan berapa jumlahnya? 3.
dikali 2, ya kan? Atau 2 dikali 3, sama aja ya kan? Koefisien dikali indeks. 2 kali 3 sama dengan 6. Di kiri masih 2, berarti harus kita bubuhkan atau kita beri koefisien 3 di depan H2 agar jumlah H2 di kiri pun juga sama dengan di kanan, yaitu sama-sama 6. Seperti itu.